Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama beberapa waktu ke depan, saya dan rekan-rekan saya akan memberikan informasi terkini, menarik, dan inovatif. Pemirsa, bersama saya Michael Yeremia, ikuti kabar selengkapnya. Perkembangan teknologi yang semakin maju secara tidak langsung turut serta mempengaruhi perilaku sosial masyarakat Indonesia, khususnya pengguna media sosial. Kehadiran media sosial sebagai wadah berbincang dan bertukar informasi antara satu dengan yang lain tentu memberikan dampak yang sangat positif. Namun, di sisi lain, media sosial juga menjadi arena bagi penyampaian opini, ujaran penuh kebencian, dan berita-berita palsu atau hoax. Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain, hoax juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Hoax juga bisa diartikan sebagai tindakan mengaburkan informasi yang sebenarnya dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi pesan yang benar. Tujuan dari hoax yang disengaja adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah langkah. Perkembangan hoax di media sosial semula dilakukan untuk sarana pembulian. Namun, perkembangan selanjutnya, hoax dimanfaatkan sebagai alat black campaign di pesta demokrasi yang mempengaruhi persepsi pemilih. Penyebaran hoax di media sosial Indonesia mulai marak sejak media sosial populer digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ini disebabkan sifat dari media sosial yang memungkinkan akun anonim untuk berkontribusi. Juga setiap orang, tidak peduli latar belakangnya, punya kesempatan yang sama untuk menulis. Beberapa orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan celah ini untuk menggunakan media sosial dalam konteks negatif, yaitu menyebarkan fitnah, hasut, dan hoax. Dan salah satu contoh hoax terbesar yang pernah terjadi di tahun 2021 adalah tentang babi ngepet yang terjadi di daerah Depok. Tidak hanya hoax, masyarakat kita juga kerap kali terprovokasi oleh ujaran kebencian atau SARA. Salah satu contoh besar tentang SARA adalah konflik agama yang kerap kali terjadi melalui internet. Masyarakat di internet seringkali membagikan ujaran kebencian melalui media sosial mereka. Tidak hanya itu, mereka juga senang mengadu domba antar umat beragama. Salah satu solusi untuk mengatasi hoax tersebut adalah membangun daya pikir masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh hoax yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Mengajak masyarakat agar cerdas dalam melakukan literasi informasi, mengecek kebenaran informasi sebelum melakukan share atau berbagi informasi melalui media sosial. Di sisi lain, pemerintah harus tanggap terhadap hoax yang beredar, yang meresahkan masyarakat. Meskipun saat ini pemerintah telah membentuk Satgas Anti-Hoax, pemerintah diharapkan terus melakukan verifikasi atau akreditasi terhadap media mainstream maupun para penyedia berita melalui televisi, koran, dan media online. Termasuk melakukan akreditasi dan independensi terhadap para wartawan yang menyajikan informasi serta menutup situs-situs yang menyebabkan berita hoax dan terus giat mensosialisasikan dan menerapkan Undang-Undang ITE. Selanjutnya dipersilakan kepada rekan saya, Muhammad Akmal. Terima kasih kepada Saudara Michael yang telah menyampaikan materi pada sebelumnya. Selanjutnya di sini saya, Muhammad Akmal Ahmadani, akan menyampaikan bagaimana solusi agar terhindar dari berita hoax yang beredar di media sosial. Cara agar kita terhindar dari berita hoax yang beredar di media sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhati-hati dengan judul provokatif, di mana sebagian besar berita hoax menggunakan judul sensasional yang provokatif. Misalnya langsung menunjukkan jari kepada pihak tertentu. Isi dari beritanya pun bisa diambil dari berita resmi, namun ada yang diubah sesuai dengan persepsi yang diinginkan oleh pembuat hoax tersebut. Yang kedua, cermati alamat situs. Jika berita yang kita dapatkan berasal dari website atau link, maka kita perlu mengecek keaslian dari URL website atau link tersebut. Jika berita yang kita dapatkan bersumber dari sumber yang resmi, maka akan lebih mudah dimintai pertanggungjawabannya. Menurut Dewan Pers Indonesia, terdapat 42.000 lebih situs yang mengatasnamakan situs berita. Namun, dari banyaknya situs tersebut, hampir dari 300 situs merupakan situs ilegal yang menyebabkan
ribuan berita hoak dapat tersebar di media sosial. Kemudian yang ketiga, periksa fakta. Siapakah sumber beritanya dan dari manakah sumber berita tersebut berasal? Apakah sumber berita tersebut merupakan sumber yang valid seperti KPK, Polri, atau instansi pemerintah terkait? Selain sumber yang penting dalam suatu berita, kita juga harus mengecek isi dari berita tersebut. Apakah berita tersebut sudah sesuai dengan fakta yang ada atau masih dibumbui dengan opini sehingga berita tersebut bersifat subjektif. Kemudian yang keempat, cek keaslian foto atau video. Di era digitalisasi ini, bukan hanya media tulisan yang dapat diprovokasi. Kadang, para pembuat hoak juga mengedit foto atau video untuk memprovokasi orang banyak. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, kita perlu mengecek keaslian foto atau video tersebut dengan menggunakan mesin pencarian Google. Kemudian yang terakhir, ikut serta dalam grup diskusi anti-hoak yang ada di media sosial seperti di Facebook, fanpage Facebook, di mana di situ terdapat banyak grup-grup atau komunitas yang selalu sharing mengenai aktivitas anti-hoak. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai solusi agar kita terhindar dari berita hoak yang beredar di media sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Mariam Deviera. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Akmal. Informasi berikutnya, digital natif merupakan generasi muda yang sedang berkembang. Mereka adalah calon generasi pemimpin bangsa yang akan membawa negara ke arah perubahan yang lebih baik. Salah satu perubahan yang bisa dilakukan oleh generasi muda adalah melakukan partisipasi aktif dalam memerangi ketidakbenaran dan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Generasi muda bisa berperang melawan hoaks dan isu sara yang disebar melalui dunia digital maupun dunia nyata yang semakin lama semakin deras. Hoaks dan isu sara mendapatkan kesempatan dan momentum yang besar di era perkembangan teknologi digital saat ini. Di tengah arus informasi di mana kecepatan menjadi yang utama, informasi menjadi mudah dibagikan tanpa melalui proses verifikasi, sehingga siapa saja, di mana saja, dan kapan saja bisa memproduksi dan mengkonsumsi konten hoaks. Jika dahulu ada peribahasa mulutmu harimaumu, di era digital seperti sekarang peribahasa tersebut menjadi jarimu harimaumu. Inilah mengapa literasi digital semakin menjadi sangat penting untuk memerangi digital hoaks dan isu sara. Literasi digital adalah keterampilan menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam mencari, menilai, menggunakan, serta menciptakan informasi dan memanfaatkannya secara tepat dan bertanggung jawab. Kemampuan ini dilakukan untuk menangkal serta mengantisipasi informasi yang negatif. Sebagai bagian menangkalnya, pemerintah dan organisasi masyarakat sudah membuat berbagai sumber rumusan menangkal konten negatif tersebut. Hal ini dimaksud agar warga kritis menyaring setiap informasi yang diterima, terutama di media sosial. Untuk menumbuhkan literasi digital, perlu dilakukan berbagai upaya dengan menumbuhkan kesadaran akan informasi dengan menyeleksi sumber dengan tepat, menambah pemahaman dari berbagai sumber untuk meningkatkan pengetahuan, mengecek satu berita yang sepadan dari satu media ke media lainnya untuk mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang, dan mengembangkan budaya mengoreksi berita yang tidak benar yang beredar di masyarakat. Digital natif sebagai agen of change atau calon pemimpin bangsa yang menguasai teknologi informasi. Generasi muda Indonesia harus mampu memilih dan memilah informasi yang akurat sehingga tidak terjebak dalam hasutan berita, hoaks, dan isu sara. Sebagai generasi muda haruslah memiliki kecerdasan dalam bermedia agar mendapatkan manfaat yang positif dari media. Media dan teknologi diibaratkan dalam dua sudut pandang yang memiliki sisi dampak positif dan juga memiliki sisi dampak negatif. Marilah kita menanamkan semboyan dalam berinteraksi di internet, yaitu berpikir sebelum bertindak. Think before you act, then turn back hoax. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Mariam dan mewakili seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.